Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat-sahabat RSUD Lewiliang. Ketemu lagi bersama ngobrol bareng RSUD Lewiliang. Dan untuk pertemuan kali ini atau jumpa kita kali ini temanya cukup menarik, yaitu mengatasi flek-flek pada wajah. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk ibu-ibu ataupun kaum remaja seluruh sahabat RSUD Lewiliang. Dan tentunya saya sudah ditemani seorang pakar yang memang khusus untuk masalah ini, yaitu Dr. Ninyoman Tri Priliyawati, spesialis dermatologi dan saya lupa nih dok, V-nya itu dok. Iya, oke. Dok, mungkin untuk lebih dikenal dengan sahabat-sahabat RSUD Lewiliang, dokter mungkin bisa memperkenalkan diri dok. Baik, terima kasih Om Amir atas kesempatannya. Selamat pagi sahabat RSUD. Perkenalkan, saya Dr. Ninyoman Tri Priliyawati, SPDV. Saya dokter spesialis kulit dan kelamin atau yang sekarang disebut spesialis dermatologi dan venereologi yang saat ini berpraktek di RSUD Lewiliang. Oke. Dulu lebih familiar spesialis kulit dan kelamin ya dok. Betul, ya. Oke dok. Nih dok, ini tema kita kali ini cukup menarik nih dok ya, mengatasi flek-flek pada wajah. Ini biasanya terutama untuk ibu-ibu ya, ataupun para remaja. Sebenarnya flek itu apa sih dok? Mungkin dokter bisa menjelaskan dulu biar sahabat-sahabat RSUD Lewiliang paham nih. Oh ya, flek itu ternyata ini gitu loh dok. Gitu. Baik, terima kasih Om Amir. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu ya buat sahabat RSUD mungkin yang belum tahu sebetulnya yang disebut flek itu yang kayak apa sih gitu. Jadi flek itu adalah bercak ya, bercak kecoklatan atau bercak gelap itu bisa di wajah, jadi banyak ya. Bentuknya bisa menyerupai seperti kayak pulau gitu ya, bercak. Bisa juga dia lebih kecil, jadi kecil-kecil seperti bintik-bintik berwarna kecoklatan atau berwarna gelap di wajah. Nah, itu kalau misalnya diraba, dia akan datar, jadi tidak ada tonjolan, dia tidak meninggi begitu. Karena kalau misalnya bercak atau bintik-bintik yang berwarna gelap di wajah itu kalau diraba dia menonjol, itu lain lagi, itu mengarah ke kutil, jadi kayak keratosis seborrheic lah istilah medisnya. Jadi kalau yang flek ini kalau diraba dia datar begitu. Kemudian untuk flek-flek di wajah ini itu ada pembagiannya lagi. Yang sering kita dapatkan keluhannya di masyarakat ya. Jadi yang pertama yang sering istilah medisnya adalah melasma. Jadi flek ini bentuknya berupa bercak, bercak gelap berwarna kecoklatan. Biasanya posisinya bisa ada di pipi, bisa di hidung, di atas bibir, di dahi, atau di dagu. Jadi mungkin sahabat RSUD banyak ya yang mengalami ini, terutama pada wanita. Ya, ini namanya melasma yang berupa bercak. Kemudian ada bentuk yang kedua, ini yang namanya freckles. Flek-fleknya itu lebih kecil dia Om, jadi berupa bintik-bintik, jadi lebih bintik-bintik kayak gitu. Yang tadi kan berupa bercak, bisa kayak pulau gitu. Kalau yang ini berupa bintik-bintik, namanya freckles. Biasanya munculnya sering di daerah pipi dan di daerah hidung. Biasanya ini sering pada yang memiliki kulit terang ya. Di misalnya kalau kayak bule-bule itu kan sering itu Om yang ada freckles-nya bintik-bintik gitu. Sampai sekarang jadi kayak tren make up gitu ya, ada freckles kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir itu flek, yang dinamakan istilah medisnya hiperpigmentasi pasca inflamasi. Jadi flek ini adalah bekas peradangan Om. Jadi kalau misalnya dulu mungkin ada jerawat di situ, nah kalau pas jerawatnya udah membaik, jerawatnya ini akan dari yang merah meradang, lama-kelamaan dia berubah menjadi kayak kehitaman gitu, bekas jerawat gitu. Bekas jerawat yang berupa bercak atau bintik gelap, atau mungkin bekas gatal, bekas eksim yang ada di daerah wajah. Nah itu lama-kelamaan dia akan menggelap. Itu juga kadang kalau orang bilangnya flek gitu ya, tapi dia pasti lebih disebut. Itu yang tiga tadi, itu yang paling sering ditemukan. Paling sering ya, yang umum terjadi ya dok ya, terutama untuk kaum ibu-ibu ya. Ya betul. Kalau yang terakhir itu ada yang nggak terlalu sering, ada namanya makula caveole. Jadi ini kayak tanda lahir berupa bercak kecoklatan. Dia bisa ada di seluruh tubuh, tapi bisa juga adanya di wajah. Jadi berupa flek juga.
Oke, berarti sebenarnya ada beberapa macam ya dok ya, tapi yang lebih umum itu yang sering terjadi itu melasma ya dok ya, Melasma. yang sering terjadi. Yang sering dan Oke, dan gambarannya ataupun tanda-tandanya lebih mudah ya diketahui ya oleh ibu-ibu ataupun kaum remaja kayak gitu ya dok ya. Kemudian ini dok, kan tanya penyebabnya sebenarnya apa sih dok? Kok bisa terjadi flek-flek hitam apa sih namanya? Apakah karena pengaruh obat kah atau pengaruh karena kosmetik kah seperti itu dok? Oh, ya, ini ya mungkin sahabat RSUD banyak yang penasaran kenapa sih kok bisa muncul flek gitu. Kenapa saya flek, kenapa tetangga saya enggak gitu mungkin ya. Ya jadi memang penyebab munculnya flek ini macam-macam Om. Jadi multifaktor, banyak faktor. Jadi kenapa bisa muncul flek pada satu orang dengan orang yang lain itu bisa tidak sama, berbeda-beda faktornya. Oke, yang pertama itu ada bisa karena faktor genetik, karena faktor keturunan ada karena dari penelitian itu ternyata 50-60% itu pasien dengan flek atau melasma ini itu ternyata ada riwayat memang di keluarganya dengan flek ini. Jadi kenapa dia ada genetik lah. Kemudian yang kedua itu bisa karena faktor hormonal Om. Jadi ada perubahan hormonal, terutama hormonal pada hormon wanita ya, estrogen dan progesteron. Jadi hormon pada wanita. Jadi buktinya bahwa si hormonal ini berperan dalam pembentukan flek ini sebagai pemicu flek itu. Kita lihat bahwa ternyata yang mengalami flek ini lebih banyak pada wanita ya, walaupun nggak cuma wanita, pria juga bisa mengalami flek ini, tapi lebih sedikit, hanya sekitar 10%. Ya, ininya ya, ada persentasenya ya, betul, lebih persentasenya kecil, lebih sedikit pada laki-laki, lebih banyak pada wanita. Dan banyak yang mulai mengalami flek ini pada saat masa kehamilan, kemudian pada saat mulai mengkonsumsi obat-obatan hormonal, misalnya seperti pil kontrasepsi, seperti itu. Berpengaruh ya dok ya? Ada pengaruhnya pada beberapa orang ya, jadi bisa juga karena terjadi perubahan hormonal saat kita hamil, saat mengkonsumsi obat-obat hormonal ada perubahan hormonal, di mana di situ bisa juga sebagai salah satu pemicu munculnya flek di wajah. Kemudian faktor yang lain bisa karena konsumsi obat-obatan yang menyebabkan kulit kita menjadi lebih sensitif terhadap matahari, jadi fotosensitivitas ya. Listnya banyak gitu obat-obatan itu, contohnya misalnya apa, antibiotik, doxycycline misalnya, banyak listnya. Kemudian yang paling penting ini faktornya pemicu flek adalah paparan sinar matahari. Oh gitu. Ya. Jadinya kalau misalnya sahabat RSUD ada yang suka berjemur, suka panas-panasan gitu, di bawah sinar matahari. Apalagi kan kita mah daerah tropis ya dok ya. Iya betul. Jadi suka panas-panasan, terus nggak pakai sunscreen, nggak pakai sunblock, jadi terpapar sinar matahari. Nah itu bisa memicu munculnya flek. Nah itu dibuktikan dengan bahwa flek ini sering munculnya di daerah kulit kita yang sering terpapar sinar matahari Om. Kemudian yang faktor-faktor tersebut di atas memang yang paling sering itu adalah yang tadi, yang paparan sinar matahari. Oke dok, dari sekian faktor penyebab itu dok, pengaruh nggak sih dari warna kulit gitu dok? Kalau kita kan nih orang Indonesia lebih warna coklat ya dok ya, gitu kan? Dibandingkan misalkan dengan warna coklat atau putih, lebih ini nggak dok, berpengaruh nggak dok? Betul tadi flek ini kan memang dia munculnya kenapa dia fleknya lebih gelap itu kan memang karena ada penumpukan melanin di situ ya. Jadi melanin buat sahabat RSUD yang belum tahu melanin itu apa. Melanin itu adalah pigmen yang memberikan warna pada kulit kita, pada bola mata, pada rambut, dan pada bibir. Jadi, nah itu tadi kenapa melaninnya itu bisa menumpuk di satu lokasi menyebabkan flek yang pemicunya yang faktor-faktor tadi. Memang kalau misalnya kadar melaninnya lebih tinggi, misalnya di orang kita ya di Asia Tenggara dibandingkan dengan yang orang bule, memang lebih apa ya, lebih berisiko untuk mengalami efek-efek buruk akibat sinar matahari dibandingkan orang yang jadi kalau yang kadar melaninnya lebih tinggi, sebenarnya dia lebih terlindung dari sinar matahari, jadi lebih dibandingkan orang yang kadar melaninnya lebih rendah seperti orang bule. Beda dengan ini ya dok ya, beda dengan kalau misalnya orang bule itu kan berjemur supaya warna kulitnya coklat lainnya dok ya? Iya beda.
Beda ya? Beda. Oke. Nih, yang ini sebenarnya tadi dokter sudah menjelaskan flek itu apa, kemudian penyebabnya apa. Nah, yang paling menarik adalah nih dok, bisa diobatin nggak sih dok flek ini? Ini pasti nih yang sebenarnya. Kemudian cara menghilangkannya gimana sih dok gitu kan? Nih mungkin sahabat-sahabat RSUD Lewiliang juga apabila ingin bertanya nanti silakan di kolom komentar sekitar bagaimana cara menghilangkan ataupun mengatasi flek-flek ini nih dok. Ini pasti yang paling benar ya dok ya. Iya betul. Dari sekian ini pasti gimana nih dok caranya untuk menghilangkan ataupun meminimalisir ya dok? Jadi untuk memudarkan atau membantu menghilangkan flek ini itu ada banyak cara. Cuman yang paling efektif, yang paling optimal tentunya dengan terapi kombinasi ya. Jadi terapi kombinasi itu apa? Jadi selain pilihan terapinya itu kan banyak, ada terapi yang dioles, jadi berupa krim-krim, itu pasti untuk perawatan sehari-harinya. Kemudian ada juga yang berupa obat minum, itu ada juga obat minum. Kemudian ada yang berupa tindakan atau treatment. Jadi tindakannya itu misalnya seperti chemical peeling dan laser. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi kalau dari obat olesnya ini Om, yang digunakan untuk mengatasi flek-flek ini adalah krim-krim dengan kandungan agen pencerah. Jadi dia bisa memiliki fungsi untuk mencerahkan warna kulit. Jadi nanti yang tahu kandungannya itu apa, itu kalau dokter spesialis kulit itu pasti tahu. Jadi misalnya kayak arbutin, hidroquinon, kojic acid, azelaic acid, dan tretinoin. Nah, karena ini kan kandungan-kandungan yang medical grade gitu ya, jadi sebaiknya sih harus dimonitoring dan dipantau oleh dokter. Jadi kalau misalnya beli-beli di luar itu biasanya agak sulit karena ini kan termasuk obat label merah ya. Jadi memang dokter yang lebih tahu kapan pakainya, kapan stopnya, kapan menaikkan konsentrasinya, itu dokter spesialis kulit yang lebih tahu. Jadi sebaiknya dikonsulkan ke dokter kulit langsung agar bisa di guiding lah ya, diarahkan bagaimana cara pemakaiannya. Jadi fungsi-fungsi dari kandungan-kandungan zat aktif pada krim ini memang memiliki fungsi untuk mencerahkan warna kulit, tapi nggak boleh sembarangan pakainya. Nah, itu nih dok. Ya, soalnya nih biasanya nih kaum cewek nih ya dok ya, aduh lihat artis Korea, wow glowing gitu kan, pingin instan. Nah itu dia. Sebenarnya gimana nih dok dengan beredarnya brand-brand yang bebas di pasaran kayak begitu dok, sedangkan orang ya udah langsung beli kemudian dipakai, pada waktu itu kelihatan gitu langsung hasilnya kayak gitu. Gimana tuh dok? Ya itu yang menyesatkan ya dok ya? Iya menyesatkan. Mungkin nanti cara memilih kosmetik yang aman nanti saya bahas nanti, cuman ini yang skincare tadi yang kandungan zat aktif sebaiknya memang konsultasikan ke dokter. Nanti yang saya jelaskan sepintas saja kandungannya seperti yang tadi saya katakan ya, hidroquinon, arbutin, kojic acid. Jadi dia memiliki kemampuan untuk mencerahkan warna kulit ya. Dan harusnya dipakainya rutin, jangan bolong-bolong. Dan memang dia memiliki beberapa dia agak tricky ya, jadi mungkin nggak selalu nyaman dipakainya. Kadang ada yang agak cekit-cekit, agak kalau ketebelan dia bisa agak iritasi, agak kemerahan. Nah itu nanti kan perlu di guiding area mana aja yang tidak boleh diolesin, tebal tipisnya seberapa, ya itu harus diketahui juga supaya nanti makainya nyaman, jadi pakainya jadinya rutin, teratur, sehingga kalau teratur bisa menunjukkan hasil yang optimal. Karena kan untuk mengatasi flek ini tidak instan ya, jadi nggak yang 3 hari dioles atau 7 hari 1 minggu dioles sudah langsung cling gitu kan, enggak. Jadi dia perlu beberapa bulan, dia perlu rutin gitu ya, dipakainya juga nggak bolong-bolong. Kemudian untuk treatment, langsung melangkah ke yang berikutnya. Yang pertama bisa dengan chemical peeling. Jadi chemical peeling atau peeling kimia ya. Mungkin sahabat RSUD ada yang udah sering dengar atau mungkin udah sering melakukan ya di klinik kecantikan. Jadi pada chemical peeling ini atau peeling kimia ini akan dioleskan suatu zat kimia di wajah, agak cekit-cekit sedikit ya rasanya ya, agak gemet-gemet. Jadi nah di situ tujuan dari pengolesan zat kimia ini adalah untuk memicu pengelupasan terkontrol pada wajah ya. Jadi nanti peremajaan lagi ya, ada pengelupasan yang terkontrol ya. Jadi sehingga kulit yang lama itu bisa diganti dengan kulit baru yang
teksturnya lebih halus, lebih kencang dan warnanya jadi lebih cerah. Nah, gitu. peeling kimia ini sendiri nanti ada 3 macam, ada kedalamannya beda-beda, ada yang dangkal, ada yang menengah, ada yang dalam. Disesuaikan dengan ringannya, iya, dengan permasalahan gitu. kulitnya permasalahan apa. Kulitnya itu ya, Dok, ya. Tentunya kalau yang dangkal itu lebih nggak lebih terlalu downtime-nya atau masa istilahnya masa bonyoknya lah gitu ya. Kemerahan, pengelupasannya itu lebih ringan dibandingkan yang dalam. Kalau yang dalam dia lebih bonyok lah kelihatan gitu. Jadinya kan nanti hasil yang diharapkan itu adalah pada saat penyembuhan, minggu kedua, minggu ketiga, setelah masa penyembuhan baru kulitnya akan tampak lebih bagus lah daripada sebelumnya. Tapi kalau untuk di hari-hari awal setelah dilakukan peeling itu memang bisa ada kemerahan, pengelupasan, bisa kayak seperti itulah efek-efek yang sering kita ketahui sebagai downtime ya. Jadi kalau misalnya ada mau peeling nih, dilihat-lihat dulu sahabat RSUD mau ada acara nggak gitu loh misalnya. Ya misalnya misalkan besok lusa mau ada acara gitu kan dipilih ya. Sekarang jadi soalnya kan habis peeling itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Misalnya kita tuh nggak boleh panas-panasan, nggak boleh berolahraga berat yang bisa memicu berkeringat ya, nggak boleh kopek-kopek wajahnya. Jadi banyak yang belum boleh, soalnya kulitnya masih masa penyembuhan tuh Om. Jadi ditunggu dulu sampai 2 minggu baru bisa ya. Belum boleh ditempel make up juga ya. Begitu ya. Jadi mungkin intinya di saat sahabat-sahabat RSUD yang melakukan maintenance atau skincare tetap ya harus konsultasi dengan dokter ya Dok ya, dokter spesialis kulit tentunya ya Dok ya. Mungkin nanti sahabat-sahabat RSUD William juga, karena memang di kami juga sudah ada dokter spesialis kulit ini di samping kiri saya. Jadi mungkin nanti teman-teman memang ada yang mengalami permasalahan tersebut gitu kan, silakan bisa datang ke RSUD William gitu kan di hari Senin. Dari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, ini Dok tadi menarik nih Dok. Ini dokter kan tadi perawatannya ada dengan memakai apa sih namanya krim gitu kan. Kemudian salah satunya dengan laser gitu kan. Nih, RSUD kan sudah punya Picosun nih Dok ya. Walaupun memang belum ini Dok ya. Itu juga bisa untuk maintenance itu ya Dok ya? Bisa. Jadi salah satu terapi yang digunakan untuk mengatasi flek itu bisa juga dengan tindakan laser. Dengan laser ya Dok ya. Jadi prinsipnya bagaimana? Sebetulnya kita sebelum melakukan suatu treatment itu setidaknya sekilas kita bisa dikasih tahu dikit lah kalau mekanismenya gimana sih kok bisa ya. Jadi pada tindakan laser itu kan akan dilakukan suatu penembakan sinar ya pada wajah. Jadi di laser ini nanti akan mengeluarkan energi yang akan menembak si melanin itu tadi Om. Jadinya melanin yang zat pigmen yang menyebabkan bercak gelap di wajah itu, nah itu yang akan dibantu dihancurkan oleh tindakan laser. Ini Dok, menarik ini Dok. Gimana sih cara sahabat-sahabat RSUD William misalkan ciri produk gitu ya Dok ya, yang memang aman gitu kan dan bisa istilahnya bisa dipakai tanpa tanpa konsultasi. Harusnya memang tetap konsultasi dulu ya Dok ya dengan arahan dokter gitu kan. Tapi kan di masyarakat banyak sekali yang ya itu dia banyak dijual-jual di mall di apa. Nah itu gimana sih Dok cara memilih ataupun memilah mana yang aman gitu kan buat kulit kita gitu Dok? Baik ya. Ya ini memang menarik sekali ya. Jadi untuk memang kita ketahui kalau di jualan online gitu ya banyak banget di shopping online kayak gitu kan. Lah gitu kan dijual bebas. Mungkin sahabat sudah bingung ini aman apa enggak sih gitu. Jadi kan di situ memang lebih banyak tugasnya dan BPOM ya, BPOM jadi pengawas obat dan makanan. Jadi biasanya kita harus perhatikan betul produk-produk ini. Biasanya sih harus mencantumkan ada setidak-tidaknya 6 item ya, misalnya nama produknya, jenis produknya, kemudian izin edar, nomor izin edarnya, kemudian tanggal kadaluarsanya. Nah itu bisa dilihat komposisinya juga. Jadi biasanya harus tercantum di produk itu. Jadi kalau misalnya membeli produk yang misalnya nggak ada labelnya, nggak ada komposisinya, nggak ada nomor izin edar BPOM-nya, ya itu harus hati-hati. Jadi terus sekarang udah lebih mudah tuh Om kalau misalnya mau cek ini asli palsu atau udah BPOM apa belum, bisa dicek di websitenya BPOM ya. Jadi tinggal masukkan kalau ada nomornya yang di produk itu dimasukkan nanti bisa keluar nama produknya. Jadi sudah
dipastikan aman lah kalau sudah ada nomornya. Jadi harus dicek ya tanggal kadaluarsanya juga tuh. Paling penting ya dok ya, tanggal kadaluarsanya, kemudian nomor BPOM-nya gitu ya dok ya. Kalau misalnya produknya bagus, bagus apapun produk itu, kalau udah kadaluarsa dia tidak akan bisa memberikan efek yang maksimal, malah nanti bisa berbahaya buat kulit. Jadi tetap harus dicek untuk skincare itu. Ini masih menarik nih dok ya. Misal gini, terkadang kan orang beli gitu kan, kemudian kalau udah dilihat tapi hasilnya tuh banyak sekali di di masyarakat gitu, hasilnya tuh memang instan ya dok ya, tapi efeknya tuh misalkan kalau kena panas itu kemerahan gitu, itu karena akibat dari kandungan obatnya tersebut atau gimana tuh dok? Baik, jadi biar sahabat-sahabat RSUD juga tahu ya dok ya gitu kan, kayak gitu. Betul. Jadi memang pada beberapa pasien memang ada yang setelah menggunakan skincare wajahnya agak kemerahan. Nah itu bisa juga diakibatkan karena kandungan dari skincare-nya. Memang ada kandungan-kandungan skincare yang terutama untuk bersifat anti-aging atau melawan penuaan itu. Misalnya saya ambil contoh retinol ya, misalnya pernah dengar ya retinol, tretinoin kayak gitu. Biasanya dia dipakai untuk krim malam. Nah ini memang dia bersifat agak iritatif kalau dipakai terlalu tebal. Itu karena ada aturannya Om cara pakainya. Jadi harus seukuran 1 biji kopi atau seukuran 1 kacang polong itu untuk satu wajah, nggak boleh terlalu tebal. Cepat-cepat kalau terlalu tebal dia bisa bersifat iritatif atau mengakibatkan iritasi. Jadi wajahnya bisa kemerahan. Terus wajah kita juga menjadi lebih sensitif terhadap sinar matahari memang kalau memakai si retinol ini. Jadi kalau misalnya kita terpapar sinar matahari tapi kita nggak pakai sunblock, nggak pakai sunscreen, ya nggak pakai tabir surya, jadi wajah kita akan jadi merah-merah. Oke, berarti ada rekomendasi juga ya sebenarnya untuk yang aktif di lapangan gitu ya ataupun di luar tetap harus memakai sunblock ya dok. Ada rekomendasi nggak dok sunblocknya yang kan kita gagal ya, tapi kan ada standarnya misalkan SPF ya dok ya kalau tidak salah SPF, gitu kan. Jadi ini langsung sekalian untuk pencegahan flek ya. Jadi memang untuk mencegah ya dok ya. Untuk mencegah flek ini memang kalau yang faktornya karena genetik kita nggak bisa cegah ya, cuman kalau yang karena faktornya paparan sinar matahari itu bisa diminimalisir dengan menggunakan sunblock atau sunscreen. Sekarang sih sebenarnya yang betul sunscreen ya atau tabir surya yang mengandung SPF, Sun Protection Factor ya. Jadi disarankan SPF-nya 30 minimal atau lebih dan yang mengandung PA++ juga. Oh gitu. Nah, kalau di sahabat-sahabat RSUD mungkin lebih ini kan, kalau untuk skincare itu untuk cewek gitu kan. Nah, cowok sendiri nih dok ya, boleh nggak sih melakukan kita perawatan skincare kayak gitu dok? Boleh. Atau mungkin ada rekomendasinya dari dokter? Kalau cowok mah simpel gitu-gitu kan, tidak seribet cewek ya dok ya, gitu kan? Boleh, tentu saja boleh. Cewek cowok semuanya boleh melakukan treatment. Memang nggak harus cewek, cowok pun perlu kan supaya nggak penuaan wajahnya, supaya nggak cepat ada kutil-kutilnya wajahnya, flek-flek gitu kan karena paparan sinar matahari juga. Yang dokter bilang tadi flek itu tidak hanya menyerang perempuan ya, walaupun persentasenya untuk laki-laki sedikit ya dok ya, kayak gitu kan. Mungkin sahabat-sahabat RSUD yang ingin bertanya untuk tentang flek-flek hitam ini ke Dokter Tri, silakan di kolom chat atau kolom komentar. Nah ini ada yang masuk nih dok ya. Sambil ini ya dok ya. Dari Yuan Dibet, dok maaf lewat ini lewat materi ya. Kenapa jerawat itu suka berubah jadi bisul? Nanti, jadi itu sahabat-sahabat RSUD yang karena kita sekarang lagi ngebahas tentang flek hitam dulu, jadi mungkin pertanyaan lebih ke flek hitam. Nah untuk yang di luar itu nanti kita akan jawab langsung di kolom komentar ya dok ya, kayak gitu kan. Kemudian ini dari AMI, sekarang banyak banget krim pemutih instan dok, di kemudian hari akan mengakibatkan flek. Jadi gini, maksudnya gini dok, sekarang kan banyak krim pemutih gitu kan ya dok ya. Apakah nanti setelah dipakai kemudian akan terjadi justru terjadi flek-flek hitam itu dok? Baik, gitu. Nah itu tadi yang saya bilang kalau untuk krim yang mencerahkan kulit memang harus dimonitoring oleh dokter spesialis kulit. Jadi memang ada misalnya kandungan pemutih salah satunya hidroquinon. Ini sebetulnya tidak dilarang, dia boleh, masih legal. Cuman dalam pemakaiannya dia harus dimonitoring oleh dokter karena dokter yang
tahu kapan harus stop, kapan harus meningkatkan konsentrasinya itu dokter ya. Jadi memang kalau misalnya krim pemutih dipakai sembarangan dilanjut terus ada efek sampingnya, salah satunya namanya ochronosis eksogen. Jadi wajahnya malah jadi abu-abu, jadi hitam gitu satu wajah. Nah itu salah satu efek samping karena pemakaian krim pemutih yang tidak terkendali, jadi terus-terusan gitu kan. Jadi sebaiknya untuk pemakaian krim-krim pemutih dikonsultasikan kepada dokter spesialis kulit agar masih di dalam guideline lah gitu. Oke, berarti tetap ya dok, dalam pengawas itu lebih bagus ya dok ya, kayak gitu kan. Iya. Oke. Kemudian ini ada dari FC dok. Saya pernah memakai salah satu krim ya dok ya, tapi memang tidak disebutkan brandnya apa. Kemudian gara-gara krim tersebut akhirnya timbul warna kebiru-biruan gitu dok. Yang tadi saya bilang ochronosis eksogen ya, biasanya salah satu pemicunya penggunaan hidroquinon dalam jangka waktu panjang. Dalam jangka waktu panjang dan tidak terkontrol ya dok ya. Beli gitu sendiri atau gitu. Mungkin belinya yang ilegal mungkin. Betul ya dok ya. Harus dimonitoring dokter. Walaupun memang pada saat itu hasilnya instan ya dok ya. Nggak cukup beberapa hari udah langsung kelihatan gitu ya dok ya. Oke, jadi untuk sahabat-sahabat RSUD Lewiliang, untuk jangan sampai terjadi hal tersebut, mungkin alangkah baiknya di saat teman-teman ataupun sahabat-sahabat RSUD Lewiliang akan memakai skincare, konsultasi terlebih dahulu ke dokter spesialis kulit. Itu yang lebih aman ya dok ya, kayak gitu. Kemudian ini dari Andrian. Selamat pagi dokter Tri. Beberapa waktu lalu saya mengikuti webinar anti-aging. Apakah benar kalau produk itu dapat memberikan efek pada kita, termasuk mengurangi flek pada usia lanjut? Produk apa itu? Tapi memang mungkin di sini tidak disebutkan, nama produknya, tapi tentang anti-aging dok. Apakah betul gitu ya di saat kita menggunakan produk tersebut gitu kan, apapun itu dapat memberikan mengurangi flek pada usia lanjut. Karena sama dok, saya juga kalau udah segini ada flek-flek hitam ya dok, aja flek coklat gitu ya dok ya. Gimana tuh dok? Memang ada yang kandungan zat aktif yang bisa membantu untuk proses anti-aging. Biasanya dia yang sifatnya regeneratif, misalnya yang tadi saya bilang retinol itu dewanya anti-aging ya. Jadi dia bisa mengganti kulit lama dengan kulit baru. Jadi tekstur kalau dipakai dengan teratur, dia bisa membuat kulit yang baru memiliki tekstur yang halus, lebih kencang, dan dia warnanya pasti lebih cerah ya, karena dia kulitnya kulit baru. Jadi memang bisa dipakai sebagai perawatan kulit sehari-hari. Biasanya dia dipakai untuk krim malam biasanya gitu. Ya, jadi kandungannya ada retinolnya, ada retinoic acid. Nah itu kandungannya nama lainnya. Jadi mungkin alangkah baiknya mungkin konsultasi dulu ya dok ya dengan dokter spesialis kulit. Mungkin nanti ada sahabat RSUD Lewiliang yang memang ingin konsultasi. Kami memang sudah ada dengan dokter spesialis kulit dari hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Kemudian dari Cianti Aprian, ini menarik dok ya. Pagi dokter, selamat pagi. Kalau flek dari kontrasepsi suntik, nah dok ya, bagaimana cara mengatasinya dan berapa lama menggunakan kontrasepsi supaya tidak ada flek? Nah ini dilema ya dok ya, buat kaum hawa ya. Satu sisi kan memang harus menjaga jarak kehamilan, satu sisi lagi ada beberapa yang efek yang ditimbulkan ya dok ya. Gimana nih dok solusinya nih dok dari dokter nih dok? Baik, kalau memang sudah menyadari kira-kira fleknya itu mulai muncul setelah penggunaan kontrasepsi. Jadi kan ada sebab ada akibat, jadi terpaksa ya harus menghentikan si faktor pemicunya. Mungkin untuk kontrasepsinya bisa dipakai alternatif yang lain, bisa konsul kembali dengan dokter spesialis kandungannya, karena kan untuk pilihan kontrasepsi kan tidak hanya yang hormonal ya, yang suntik itu bisa dipakai yang lain. Nah kemudian setelah si pemicu flek ini sudah dihentikan, baru bisa melakukan yang tindakan perawatan tadi, bisa dengan krim-krim yang tadi saya bilang, bisa dengan perawatan yang tadi, bisa dengan peeling, dengan laser, dengan obat minum juga bisa. Tapi tetap si pemicunya ini harus dihentikan gitu Om. Jadi kalau kita treatment untuk flek tapi pemicunya masih jalan terus sih nggak bisa juga. Jadi mungkin diambil alternatif yang lain untuk kontrasepsi. Jadi di saat para sahabat RSUD yang ini memang timbulnya flek tersebut setelah
kontrasepsi atau kontrasepsi, berarti harus memang di stop dulu ya dok ya, di stop dulu ya, dengan pakai yang lain. Nah, yang lebih aman mungkin nanti bisa dikonsultasi ke dokter kandungan ya dok ya, tetap ya, kayak gitu. Yang mana ya, ya tetap kan, tetap harus istilahnya menjaga jarak, iya, tapi kan tetap harus glowing juga ya dok ya, gitu kan perempuan. Oke, kemudian ini ada dari Meriska, dok, saya Hanis treatment MTS micro needle ya dok ya. Tapi setelahnya kenapa malah bekasnya menghitam dan banyak di area bekas kulit yang mengelupas? Terus bagaimana kak dok? Jadi dia, jadi dia tuh lagi melakukan treatment ya dok ya? Ya. Itu gimana tuh dok? Ya, ini adalah salah saya satu. Saya kurang paham untuk masalah skin kan ini ininya. Microneedling ya, yang treatment yang ditusuk-tusuk jarum, kan ada perlukaan dulu gitu, tuh. Okay. Ada perlukaan. Nah ini yang saya bilang tadi flek yang jenisnya hiperpigmentasi pasca inflamasi. Jadi ada bercak gelap karena sebelumnya ada proses peradangan atau perlukaan di situ. Jadi lama-kelamaan saat dia menyembuh, dia akan menimbulkan suatu bercak gelap. Nah, begitu nanti biasanya dia akan memudarnya agak lama, 1-6 bulan. Namun bisa dibantu dengan treatment-treatment yang tadi yang untuk itu sebenarnya treatment tersebut memang untuk menghilangkan flek bukan dok tadinya tuh? Microneedling untuk biasanya untuk peremajaan kulit, untuk berkas jerawat yang bopeng-bopeng, itu ada yang disuntik-suntikan gitu kan. Jarum banyak yang agak berdarah-berdarah, vampire facial kayak gitu loh, maksudnya dia berdarah-darah, jadi kan ada perlukaan banyak kan. Nah itu waktu menyembuh dia nanti akan ada pada beberapa orang dia menimbulkan bercak gelap. Gitu. Tapi itu pun bisa dilakukan ya dok dengan treatment lain ya dok ya untuk mengatasi itu ya. Dok, sambil nunggu pertanyaannya, ini ada sebenarnya di luar ini tapi sedikit sih dok ya. Di saat pandemi kita menggunakan masker, kemudian akibatnya timbul jerawat tuh dok, pada hitam juga ya dok ya, seperti itu kan. Untuk apa sih sebenarnya untuk menghilangkan mungkin ya. Kalau kita misalkan masker memang udah harus ya dok ya. Gimana tuh dok? Jangan sampai ya perempuan terutama dok ya gitu kan. Pas permasalahan ini kan pasti banyak. Bersih ya. Gitu dok. Jangan yang kotor dipakai, itu kan pasti otomatis bikin jerawat karena salah satu faktor pemicu jerawat memang bisa karena gesekan dan tekanan om. Jadi di sini yang kena masker atau mungkin yang kena poni gitu ya. Jadi di situ ada muncul jerawat. Lembab ya dok ya? Jadi kena gesek. Kena gesekan juga bisa ya. Jerawat ya, kalau udah jerawat tentunya sebaiknya konsul ke dokter, nanti akan diberikan terapi obat-obatan jerawat, obat minum, dan tindakan juga bisa dengan peeling juga untuk jerawat. Oke, kemudian ini dok dari Putri Elvira, dia mengalami flek-flek apa namanya hitam gitu dok, itu banyak. Tapi dia itu menggunakan dok, kalau menggunakan cuka apel, nah ini tradisional ya dok ya. Nah gimana nih dok dengan obat-obat tradisional gitu dok, herbal atau apalah gimana tuh dok? Tidak disarankan ya dengan menggunakan itu karena kan dia mengandung asam ya, asam kuat, nanti justru malah jadi iritasi kulitnya, bukannya hilang fleknya, malah jadi dermatitis kontak iritan jadinya ya, jadi iritasi karena memang banyak sih yang menanyakan ini banyak, jadi untuk menghilangkan kutil lah, untuk menghilangkan tahi lalat gitu. Saya malah mendapatkan di praktek itu udah banyak ya korbannya ya, jadi malah jadi iritasi ya, malah kulit yang sehat jadi iritasi karena itu kan asam kuat, jadi harus hati-hati pada kulit, dia malah bisa jadi iritasi. Jadi direkomendasikan ya dok ya, secara medis sudah direkomendasikan betul tidak untuk kulit muka ya dok ya sekedar. Gimana dok kalau misalkan dengan lemon dok? Lemon enggak juga. Sama aja ya. Ya kalau kita kan tidak menyarankan sesuatu sebagai dokter ya, nggak menyarankan sesuatu yang tidak ada bukti penelitian, tidak ada bukti ilmiahnya bahwa efektif dan aman untuk suatu keluhan. Jadi untuk sahabat-sahabat RSUD Lewili ya, jangan mengobati sendiri ya dok ya, gitu apalagi mengenai muka ya dok ya, sangat sensitif sekali. Jadi untuk sahabat-sahabat RSUD Lewili yang memang mengalami masalah di kulit muka ataupun kulit dan kelamin, ya intinya sekarang karena kita ngebahas lagi kulit muka, teman-teman bisa datang ke RSUD Lewili di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, bisa ketemu dengan Dokter Tri nanti ya dok ya, seperti itu. Itu akan lebih, konsultasinya akan lebih ini lagi ya dok ya. Kemudian apa sih namanya dok untuk sahabat-sahabat RSUD Lewili nih dok ya, apabila memang kita
konsul dengan dokter dengan treatment segala macam kayaknya membutuhkan biaya misalkan gitu ya. Yang minimal gitu dok, yang bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat RSUD Luliang jangan sampai terjadi efek kita itu gimana tuh dok? Baik itu untuk ibu-ibu atau untuk remaja ataupun untuk laki dok. Oke baik, jadi seperti yang tadi saya bilang, jadi kalau misalnya flek yang disebabkan karena faktor genetik itu kan udah nggak bisa dicegah, pencegahan kan ya, pencegahan. Ya. Jadi mengobati mungkin bagi saya. Tapi kalau misalnya karena faktor paparan sinar matahari itu lebih baik, itu masih bisa diminimalisir ya. Jadi kalau keluar rumah pagi dan siang hari itu harus pakai sunscreen atau tabir surya yang mengandung SPF minimal 30 atau lebih ya, dan mengandung PA+++. Jadi kemudian sebenarnya di dalam rumah pun kita masih perlu pakai tabir surya, pakai sunscreen kalau rumahnya banyak jendela kayak gitu, karena untuk sinar matahari terutama yang UVA itu bisa menembus jendela, jadi jangan merasa baru dalam rumah aman gitu, jadi tetap harus pakai sunblock ya, jadi pakai sunscreen maksud saya, jadi untuk menghindari terjadinya flek. Kemudian bisa juga dengan pemakaian baju panjang atau pakai topi kayak gitu untuk menghindari paparan. Sebenarnya ini jawaban dokter tadi, ini ada pertanyaan juga dari Ernie Cleo Alvero. Tadi yang dijawab oleh dokter sebenarnya, dok perlu nggak sih sunscreen itu digunakan untuk kita yang beraktivitas di dalam ruangan? Tapi tetap perlu ya. Gitu kan. Jadi untuk Ernie Cleo Alvero, walaupun beraktivitas di dalam ruangan tetap sunscreen itu dibutuhkan. Iya, sunscreen. Ya. Kemudian masih ada pertanyaan lagi? Oke dok. Kemudian untuk apa sih namanya, untuk yang sudah terjadi iritasi kayak gitu ya dok ya. Kemudian apakah pemakaian kosmetik ataupun pemakaian krim-krim tersebut memang harus di stop dulu atau gimana tuh dok? Iya, kalau sudah terjadi seperti betul. itu dok. Kalau sudah iritasi tentu pemakaian krim-krim dengan zat aktif itu harus di stop dulu itu Om. Jadi harus diobati dulu iritasinya dengan krim anti iritasi. Kalau misalnya ada luka lecet dengan krim antibiotik rawat luka seperti itu, nanti setelah membaik sudah menyembuh baru mulai bisa pakai lagi krim-krim dengan kandungan zat aktif. Oke, tetap dalam pengawasan ya dok ya. Karena yang saya lihat banyak misalkan sahabat-sahabat dari William yang tidak terlalu paham akhirnya beli krim, kemudian pada saat itu bagus gitu dok ya, tapi ujung-ujungnya jadi hitam ya. Dok ya. Kemudian akhirnya dia pakai lagi kali ya dok ya, terus aja kayak begitu ya dok ya. Jadi akhirnya antara kulit muka dengan ini beda ya dok ya, kayak gitu. Jadi harus biasanya kalau dokter tahu misalnya pada saat awal bercak gelapnya masih agak parah, dipakai hidroquinon itu konsentrasinya itu banyak Om, jadi ada 2-4%. Ya nanti setelah sekian waktu akan di switch ke kandungan pencerah lain, arbutin, kojic acid, jadi nggak akan dipakai yang hidroquinon jangka panjang seperti itu. Oke, kemudian ini masih ada ini dari Muhammad Zirus. Dok, krim yang aman untuk cowok dan wajah berminyak. Nah, ini ya dokter tidak boleh menyebutkan salah satu brand ya, gitu kan. Mungkin dokter hanya bisa memberikan informasi yang mengandung apa gitu dan untuk cowok. Jadi ini wajah berminyak ya, jadi bukan yang flek. Jadi wajah berminyak biasanya cenderung akan menjadi jerawat ya. Jadi kandungannya biasanya yang cocok itu azelaic acid, mengandung nikotinamid atau clindamycin, fosfat seperti itu, atau tretinoin juga. Jadi krim-krim yang mengandung kandungan zat aktif yang baik untuk kulit berminyak dan berjerawat, itu yang tadi saya bilang. Salicylic acid, sulfur, nah itu juga termasuk. Ya, sebenarnya sih mungkin sahabat-sahabat dari William lebih aman lagi nanti datang aja sama dokter Tri ya di Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat ya, praktek dari jam 9 ya dok ya, seperti itu. Dan dok, cukup menarik sekali, tapi sayang sekali waktunya sudah habis, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Dr. Tri bermanfaat untuk sahabat-sahabat RSUD Luliang. Dan untuk sahabat-sahabat RSUD Luliang, apabila masih ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chat. Nanti kita akan jawab lagi oleh Dr. Tri secara langsung ya dok ya, seperti itu. Terima kasih banyak loh dok. Ditunggu kliniknya nanti ya di RSUD Luliang. Saya kami informasikan ke sahabat-sahabat RSUD Luliang. Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan ada klinik kecantikan dengan Dr. Tri nanti ya dok ya. Kita tunggu kabar baiknya dok. Kita informasikan ke sahabat-sahabat RSUD Luliang. Sekali lagi terima kasih banyak dok. Terima kasih Om. Sudah menyempatkan waktu untuk berbagi dengan sahabat-sahabat RSUD Luliang, dan
mudah-mudahan apa yang kita berikan bermanfaat untuk sahabat-sahabat RSUD Lewiliang, dan RSUD Lewiliang penuh dengan cinta.